Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas kalian ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi pola bilangan ya. Pola bilangan ini adalah materi kelas 8 SMP ya. Oke, sekarang apa saja yang kita bahas di materi ini? Nah, yang pertama pola bilangan. Nanti di sini ada beberapa pola bilangan yang bentuknya khusus ya, yang perlu kita ketahui. Kemudian nanti ada barisan dan deret ya. Nah, yang pola bilangan apa saja nih? Nah, nanti ada pola bilangan ganjil ya, atau pola bilangan asli ganjil. Kemudian ada pola bilangan genap, kemudian pola bilangan segitiga, ada pola bilangan persegi, ada persegi panjang, kemudian segitiga Pascal, dan pola bilangan Fibonacci ya. Apa saja nanti yang menyangkut beberapa pola bilangan ini yang akan kita bahas ya. Oke, kemudian yang barisan dan deret nanti di sini ada barisan dan deret aritmatika ya. Kemudian yang kedua barisan dan deret geometri. Oke, kita sekarang ke istilah dan notasi yang perlu kita ketahui dalam pola bilangan ya. Oke. Nah, misalkan ini adalah pola bilangan atau barisan bilangan dengan pola tertentu ya. Nah, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada istilah suku. Nah, yang mana namanya suku di sini? Nah, kalau kita perhatikan yang namanya suku di sini adalah ini ya. Kalau kita sebut perbilangan ini namanya suku ya. Nah, 5 ini adalah suku ke-1 ya. Nah, atau kita tulis U1. Berarti yang 9 adalah suku kedua. Kita tulis U2, artinya suku kedua ya. Dan selanjutnya 13 berarti suku ketiga, kita tulis U3 ya. Dan seterusnya ya, berarti ini suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Terus yang 81 ini suku keberapa? Karena kita tidak tahu, belum tahu ya suku keberapa yang 81, maka kita tulis suku ke N ya. Atau kita notasikan UN. Nah, berarti UN ini artinya adalah suku ke N. Nah, istilah ini yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama suku. Kemudian selanjutnya ada istilah jumlah suku. Nah, apa maksudnya jumlah suku ini? Nah, dari kata jumlahnya kalian sudah pasti ada gambaran ya, apa itu jumlah. Jumlah suku berarti semua yang suku-suku yang tadi di pola bilangan ini kita tambahkan ya. Nah, seperti ini. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 dan seterusnya ditambah UN ya. Kemudian kita notasikan dengan apa nih? Supaya untuk mempersingkat hasil dari penjumlahannya ini kita notasikan dengan ya SN ya, SN. Nah, SN ini berarti artinya adalah jumlah N suku pertama ya. Misalkan kita menjumlahkan sampai 10 suku, berarti S10 ya, jumlah 10 suku pertama. Jadi N ini menunjukkan sampai urutan keberapa sukunya ya. Nah, itu beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam pola bilangan. Oke, selanjutnya kita ke pola bilangannya ya. Yang pertama tadi ada pola bilangan ganjil. Yang mana namanya pola bilangan ganjil? Ya, bilangan ganjil pasti kalian semua sudah tahu ya. Oke, kita tulis di sini. Nah, seperti ini. Jadi pola bilangan ganjil itu mulai dari 1, kemudian 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai UN, suku ke N-nya ya. Kalau kita lihat polanya sekarang ya, kalau kita lihat polanya. Nah, ini kan yang pertama ini N-nya 1 ya. N-nya sama dengan 1, ini N-nya sama dengan 2, berarti ya artinya urutan kedua ya. Ini urutan ke-1, urutan kedua, ini N-nya sama dengan 3 berarti ya urutan ketiga. Nah, kalau kita hubungkan dengan N-nya 1 ini berarti 2 kali 1 kurang 1 ya. Kemudian 3 kalau kita hubungkan dengan N-nya 2 kali 2 dikurang 1 ya kan. 2 kali 2 4 dikurang 1
3. Nah, kemudian ini yang 5. Kalau kita hubungkan dengan N, maka dia adalah 2 dikali 3 dikurang 1. 2 kali 3 6 dikurang 1 5. Dan seterusnya ya. Jadi setiap N kita kali 2 dikurangi 1. Maka kalau polanya yang ke N, suku ke N, berarti apa? 2 dikali N kurang 1. Nah, seperti itu. Sehingga rumus untuk pola ganjil, pola bilangan ganjil adalah nih ya, UN-nya sama dengan 2N min 1 ya. Jadi suku ke N-nya adalah 2N min 1. Misalkan suku ke 10 berarti U10 sama dengan 2 kali 10 dikurang 1. Jadi itu cara mencari suku ke N-nya. Kemudian jumlahnya. Nah, SN-nya. Ini untuk mencari rumus jumlah N suku pertama, yaitu sama dengan N kuadrat ya. Nah, misalkan kita mencari sampai jumlah 5 suku pertama, berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ini berarti S5 ya, sama dengan 5 kuadrat, berarti 25. Nah, seperti itu. Ini untuk pola bilangan ganjil. Kemudian pola bilangan selanjutnya yaitu pola bilangan genap ya, pola bilangan genap. Pola bilangan genap kalian sudah tahu ya, dari mana bilangan genap, dari berapa? Yaitu dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai UN. Oke, sekarang kita cari polanya per sukunya ya. Kalau tadi ini N1 ya, untuk N sama dengan 1 berarti 2 kali 1. Nah, langsung 2 kan hasilnya tanpa ditambah atau dikurang berapa gitu ya. Suku kedua, N-nya 2, hasilnya 4, berarti 2 kali 2. Tuh kan? Ya, 2 kali 2 4. Ini suku ketiga 2 kali 3. Suku keempat 2 kali 4, suku kelima 2 kali 5 dan seterusnya ya. Berarti semua N-nya dikali 2. Nah, berarti kalau suku ke N, maka bentuknya adalah 2 kali N. Nah, itu rumusnya ya. Maka rumus suku ke N untuk pola bilangan genap adalah ini UN sama dengan 2N. Oke, 2N. Kemudian untuk jumlahnya, SN-nya, jumlah N suku pertama, yaitu ini rumusnya ya. N dikali N plus 1 ya. Nah, itu untuk pola bilangan genap. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, pola bilangan segitiga ya. Yang mana namanya pola bilangan segitiga. Pertama kita pakai gambar dulu ya. Kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan gambar titik atau noktah seperti ini. Nah ya, untuk pola yang pertama ada 1 titik ya. Pola yang kedua bawahnya ada 2, berarti atasnya tinggal ditambahkan 1 titik. Nah, kemudian pola yang ketiga ya 3 titik di bawahnya, kemudian 2, kemudian 1. Pola keempat 4, ada 3 setelahnya, kemudian 2, kemudian 1. Begitu seterusnya ya. Nah, untuk pola bilangan segitiga, kalau kita buat menggunakan bilangan berarti di sini 1. Ini kalau pakai gambar yang seperti ini ya. Kalau pakai bilangan ini berarti 1, 3. Ini berapa titiknya? Ada 6. Kemudian di sini ada berapa? 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 1 10. Nah, jadi kalau kalian menemukan pola bilangan seperti ini 1 3 6 10, nah, maka itu adalah pola bilangan segitiga ini dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah apa? Nah, ini rumus suku ke N-nya adalah setengah N kali N plus 1 ya. Kita ambil contoh misalkan ini U3 betul nggak sama dengan 6? U3 berarti sama dengan setengah dikali 3 dikali 3 tambah 1. Nah, 3 tambah 1 4 dibagi 2 ya, dikali 3 6, berarti betul ya, sama dengan 6. Nah, seperti itu. Ini rumus suku ke N untuk pola bilangan segitiga. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke pola bilangan persegi ya. Dari namanya saya persegi. Nah, bagaimana bentuknya? Kita menggunakan ilustrasi gambar dulu ya. Kalau menggunakan gambar seperti ini. Nah, oke.
Persegi itu kan rumusnya S kali S ya, berarti yang vertikalnya S, yang ke sampingnya juga S ya, yang horizontalnya. Nah, untuk pola bilangan persegi kalau menggunakan gambar titik atau noktah seperti ini. Pola ke-1 ada 1 titik, pola kedua 2 titik vertikal, 2 titik juga ke yang horizontal atau ke samping. Ya. Jadi ini ada 1, ini ada 4. Kemudian ini 3 kali 3 ada 9. Yang ini vertikalnya 4, ke samping juga 4. 4 kali 4 ada 16. Nah, kemudian kita akan mencari untuk UN-nya ya. Untuk UN-nya rumusnya apa kira-kira? Kalau kita perhatikan ini 1 kuadrat, N-nya 1 kuadrat. N-nya 2 hasilnya 4, berarti 2 kuadrat gitu ya. Ini kuadrat. N-nya 3 hasilnya 9. 3 diapakan tuh? 3 kuadrat. N-nya 4 hasilnya 16. 4-nya diapakan? 4 kuadrat juga. Nah, berarti polanya ini kuadrat semuanya ya, kuadrat semua. Maka untuk suku ke N, nah untuk suku ke N ini rumusnya ya, yaitu UN sama dengan N kuadrat ya, N kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya suku ke 100, nah, pola ke 100, maka U100 sama dengan 100 kuadrat. Nah, seperti itu cara mencari suku ke N untuk pola bilangan persegi. Pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Oke. Yang pertama sama kita pakai gambar dulu, gambar titik. Nah, seperti ini pola bilangan persegi panjang. Vertikalnya 1, maka horizontalnya 2, atau ini kita tulis 1 kali 2 ya. Vertikalnya 2, ke sampingnya 3. 2 kali 3. Lanjut, yang ini pola ketiga, vertikalnya 3 ya, sesuai dengan urutannya. Pola ketiga berarti vertikalnya 3, ke sampingnya 4. 3 kali 4. Pola keempat berarti 4 kali 5. Nah, berarti pola ke N-nya kita lihat. Ini pola ke-1, N-nya 1, ini 1 dikali 1 tambah 1. Berarti ini 2 kali 2 tambah 1. Gitu ya. 3, berarti ini juga sama 3 dikali 3 kali 3 tambah 1. Begitu seterusnya. 4 dikali 4 tambah 1. Berarti suku ke N sekarang UN-nya apa? Nah, berarti UN-nya N-nya ya N ini ya, berarti N dikali N tambah 1 ya. Kalau ditanya suku ke 20, berarti kalau U20 sama dengan 20 dikali 20 tambah 1 gitu ya. 20 kali 21. Tinggal dihitung berapa ya. Berapa ini? 420. Nah, berarti di suku ke-20 ada 420 titik gitu ya. Nah, itu pola bilangan persegi panjang. Kita lanjut, pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal ya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah mengetahui bentuk segitiga Pascal ya. Kalau yang belum tahu, mari kita belajar di sini. Oke, segitiga Pascal itu mulai dari berapa? 1 ya, yang paling atas 1. Kemudian di bawahnya kita buat seperti ini, 1 ya. Nah, kemudian di sini bawahnya lagi kita buat 1. Nah, di sini berapa? 1 tambah 1 2 1 gitu ya. Kemudian kita buat lagi 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3 lagi, di sini 1. Nah, gitu seterusnya. Kita buat 1 lagi. 1 sini 1 tambah 3 4, berarti di sini 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4 lagi, berarti di sini 1. Nah, sekarang kita lihat polanya ya. Untuk yang pola yang pertama ya, untuk pola yang pertama. Kita jumlahkan angka-angka pada ini baris 1, baris kedua, baris ketiga. Nah, baris ke-1 berarti nanti U1, baris kedua U2 gitu ya. Baris ketiga U3 dan seterusnya. Pada baris ke-1 itu jumlahnya 1 ya. Baris kedua jumlahnya 2. Baris ketiga jumlahnya berapa? 1 tambah 2 tambah 1 4 ya. Baris keempat
1 tambah 3 4, tambah 3 7, tambah 1 8 ya. Kemudian baris yang ke berapa nih? Baris yang kelima. 1 tambah 4 5, tambah 6 11, tambah 4 15, tambah 1 16. Nah, kalau kita lihat polanya, suku ke-1 ini adalah 2 pangkat 1 min 1 ya. Yang ini 2 pangkat 2 min 1 ya. 2 pangkat 2 min 1 berarti 2 pangkat 1 2. Yang ini 2 pola ketiga, n-nya 3, 2 pangkat 3 kurang 1 dan seterusnya. Berarti pola keempat 2 pangkat 4 dikurang 1. Betul ya, 8. Pola kelima 2 pangkat 5 min 1. Berarti 2 pangkat 4 16, betul. Nah, maka untuk pola segitiga Pascal ini UN-nya adalah apa? Ya, kita tulis di sini UN-nya 2 pangkat n min 1. Nah, ini rumus untuk mencari suku ke n atau mencari jumlah pada baris ke n pola bilangan segitiga Pascal ya. Nah, itu. Kita lanjut pola bilangan yang ke-7. Nah, pola bilangan Fibonacci. Apa sih pola bilangan Fibonacci? Mungkin dari kalian ada yang baru mendengar istilah Fibonacci ya. Jadi pola bilangan ini namanya Fibonacci karena sesuai dengan nama penemunya Fibonacci ya. Nah, pola bilangan Fibonacci polanya seperti ini. Misalkan di sini suku pertamanya 2, suku ketiganya misalkan 3. Nah, suku berikutnya itu adalah hasil dari ini ya, 2 tambah 3. Ini kita tambah berapa? 2 tambah 3 5 ya. Gitu. Nanti suku berikutnya hasil dari ini 3 ditambah 5 berapa? 8 ya. Selanjutnya 5 tambah 8 berapa? Kalau kita tambah ini 13 dan seterusnya ya. Nah, inilah pola bilangan Fibonacci. Kalau menentukan suatu suku, maka suku tersebut adalah hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya ya. Nah, misalkan ini suku selanjutnya 8 ditambah 13 gitu ya. 8 ditambah 13 berapa? 21 dan seterusnya. Nah, itulah pola bilangan Fibonacci. Selanjutnya. Nah, kita ke contoh soal sekarang ya. Contoh soal yang pertama. Nah, seperti ini misalkan. Suku ke-15 dari pola bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, dan jumlah 20 suku pertamanya adalah berapa? Kalau kita perhatikan nih pola bilangan apa? Pola bilangan 1, 3, 5, 7, bilangan ganjil ya. Apa rumusnya untuk menentukan suku ke n? UN, masih ingat ya yang kita bahas tadi di slide sebelumnya, yaitu 2n min 1 ya. Nah, gitu. Yang ditanya apa? Pola ke-15 ya. Pola ke-15 berarti U15 ya. U15 sama dengan 2 kali 15 min 1. Kita ganti n-nya dengan 15 ya. 15 berapa? 30 dikurangi 1 sama dengan 9. Berapa? Salah. Sama dengan 29. Nah, itu. Ada jawabannya 29. Nah, ada nih antara A dan B. Kita belum tahu jumlahnya. Yang tanya jumlah 20 suku pertama. Nah, tadi apa rumus dari jumlah 20 suku pertama? Jumlah n suku pertama. Sn-nya ya. Sn kita ulang lagi di sini rumusnya adalah untuk bilangan ganjil n kuadrat ya. Berarti S20 n-nya diganti 20 dong. 20 kuadrat. 20 kuadrat berapa? Gampang. 400. Nah, ini. Berarti suku ke-15-nya adalah 29. Nih ya. Kemudian jumlah 20 suku pertama tes 20 400. Nah, berarti yang jawabannya yang A. Nah, seperti itu. Gampang ya. Kemudian soal selanjutnya adalah ini. Perhatikan gambar berikut.
Kalau kita lihat gambarnya ya, perhatikan gambarnya. Banyak noktah atau titik pada pola ke-8. Nah, ini pola apa nih? Pola bilangan persegi panjang ya. Oke. Bisa kita cek nanti di slide sebelumnya ya. Tadi apa? Rumus pola ke-8 atau U8. Yang ditanya adalah U8 ya, berapa gitu ya. Nah, apa rumusnya tadi kalau untuk pola bilangan persegi panjang? UN sama dengan apa? N dikali N plus 1. Berarti sama dengan U8 ini ya, U8 berarti sama dengan berapa? N-nya diganti 8. 8 dikali 8 tambah 1. 8 kali berapa? Nah, 8 kali berapa? 9. Nah, 8 kali 9 berarti sama dengan 72 ya. Nah, ketemu jawabannya yang C, 72. Oke, itu contoh soal yang kedua. Kemudian kita lanjut, masih ada contoh soalnya? Masih. Contoh soal yang ketiga, pada suatu susunan bilangan segitiga Pascal, jumlah bilangan yang terdapat pada baris ke-9 adalah, nah, segitiga Pascal, apa rumusnya? U9 yang ditanya ya. U9 sama dengan berapa? Nah, kita ingat lagi rumus U9, UN. Apa rumusnya? UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1 ya. Berarti kalau U9 sama dengan 2 pangkat 9 kurang 1. 9 kurang 1, 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? Ya, kalau kesulitan kalian bisa bagi pangkatnya jadi 2 gitu ya. Bagi 2 aja nih. Jadi 2 pangkat 4 gitu ya, dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16 kali 16. Ya, 16 kali 16 256. Nah, seperti ini. Jawabannya yang B ya. Gampang ya. Kita lanjut. Nah, masih ada contoh soal yang keempat. Diketahui barisan bilangan Fibonacci 1, 4 dan seterusnya, jumlah bilangan pada suku ke-6 dan suku ke-8. Jumlah yang ditanya ya, jumlah. Berarti kita cari dulu suku ke-6 berapa, suku ke-8 berapa, kemudian kita tambah ya. Kita buat dulu polanya. Kalau ini nggak ada rumus khususnya ya, karena tergantung nanti suku yang pertama sama suku yang kedua ya. Kita buat aja polanya, kita sambung yang tadi 1, 4, berarti di sini 1 tambah 4, 5. Di sini ya tadi 1 tambah 4. Sekarang 4 tambah 5, 9. Selanjutnya 5 tambah 9, 14. Selanjutnya 9 tambah 14 berarti ya berapa? 23. Kita tambah lagi 14 tambah 23 berapa? Berarti suku berikutnya adalah 37. Udah suku ke-8 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, satu lagi. Kita tambah ini berapa nih? Kita tambah, maka hasilnya adalah 23 tambah 37 berapa? 60 ya. Oke, 60. Nah, ini suku ke-8. Tadi suku ke-6 ya, jumlah suku ke-6 ditambah suku ke-8 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ya 23 dengan suku ke-8 6, 7, 8 berarti 60. Berapa? Berarti jumlahnya ya. Berarti sama dengan apa nih? Sama dengan U6 ditambah U8 ya. U6-nya berapa tadi? 23 ditambah 60 berapa? 83. Nah, itu cara menjawab soal yang nomor 4. 83 berarti yang C ya. Oke, gampang kan? Nah, itu beberapa contoh soal tentang pola bilangan. Oke. Untuk melatih kemampuan kalian supaya pemahamannya lebih mantap lagi, silakan dikerjakan latihan soal berikut ini.
Baik, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Insya Allah pada video berikutnya kita akan bahas pola bilangan dengan subbab barisan dan deret aritmatika. Di video selanjutnya lagi insya Allah barisan dan deret geometri ya. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.